Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Oke, sebelum kita mulai, Yudis, yuk pimpin doa dulu Yudis. Oke anak-anak, apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Siapa nggak masuk hari ini? Rido, apa keterangannya? Dispen. Ada yang sakit nggak hari ini? Naila izin. Oke, yang sakit nggak ada? Nawang apa? Oke. Airifah, banyak juga ya? Oh, oke ya. Dah. Oke, ya semoga yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, yang sedang sakit semoga lekas sembuh dan sebagainya ya. Karena modal kita untuk bisa aktivitas minimal adalah kita sehat ya. Sehat adalah nikmat yang tak ternilai harganya ya kan. Kita sakit pilek aja harus beli obat ya. Kita sesak nafas harus beli oksigen dan sebagainya. Oke, makanya kita wajib bersyukur terhadap nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan artifisial terkait dengan pengolahan data. Ya, di mana kecerdasan artifisial biasa kalian nyebutnya AI, ya. Tapi kita sadar dalam bahasa Indonesia namanya kecerdasan artifisial. Terlebih untuk hari ini adalah kita ingin mengolah data menggunakan kecerdasan artifisial. Oke. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan konsep dasar dari pengolahan data dan peran KA di dalamnya. Jadi, kalau biasanya pembelajaran yang sebelumnya kita belajar menggunakan Excel untuk mengolah data berupa angka dan sebagainya. Kita bisa mengetahui rata-rata, total, nilai tertinggi, terendah. Tapi dengan kehadiran KA, kita bisa minta bantuan KA untuk membantu tugas kita. Misalnya kita ingin datanya ada 1.000, ya, data 1.000, pelamar pekerjaan 1.000. Kita ingin ngambil poin nilai yang paling tinggi. Ya, dengan KA akan sangat cepat sekali kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah mengidentifikasi perangkat KA yang relevan dengan untuk analisis data sederhana. Kemudian menerapkan KA, perangkat KA untuk menghitung statistik dasar. Ya, mungkin dari kalian nanti ada yang mau kuliah di bidang statistik, ya, kalian harus suka matematika dulu. Ya, statistik itu peluang kerjanya menjanjikan dalam artian adalah orang yang kuliah di statistik itu nggak segitu banyak jika dibandingkan ekonomi yang lainnya, tapi peluangnya sangat besar sekali. Oke anak-anak, sebelum masuk ke materi, nah saya kira semua udah pernah menggunakan KA? Siapa yang belum? Udah ya. Oke, Maulana, mana Maulana? Oke, tolong dibantu. Pertanyaan yang pertama, mengapa penting untuk menganalisis data nilai siswa? Oke, kalian saya yakin sampai di bulan Agustus ini udah beberapa kali melakukan tes kan, asesmen kan? Iya, kira-kira menurut Maulana, nilai kalian sama guru itu tidak dibiarkan begitu saja. Artinya tetap dianalisis. Menurut Maulana, kenapa sih nilai kalian dianalisis? Untuk ijazah. Berarti cuman dari nilai kemudian dituangkan untuk rapot gitu ya? Mungkin. Pendapat lain? Ah, apa? Pak Gun, yuk. Oke. Jadi dua jawaban betul, tapi kalau terkait dengan analisis jadi begini. Setiap kali Bapak Ibu guru menyampaikan materi kan ada tujuannya ya. Ya. Dari tujuan itu kan biasanya udah sampai belum tujuannya, artinya dibuat asesmen. Dari asesmen itu misalnya nilai asesmen hasilnya di bawah KKM semuanya. Artinya Bapak Ibu guru punya harus introspeksi nih. Apa yang salah nih? Apakah model atau cara penyampaian saya nggak pas? Atau bobot soalnya emang agak susah? Atau kemampuan anak segitu? Nah, dari situ kan dianalisis, ya.
Kalau sebagian besar di bawah KKM kemungkinan penyampaian Bapak Ibu guru kurang tepat artinya mau diubah model pembelajarannya yang awalnya mungkin menggunakan ceramah doang, mungkin mau diganti kombinasi dengan video dan sebagainya. Tapi kalau ada yang udah maksimal, ada sedang, ada yang nggak tuntas ya berarti kita tinggal pengayaan atau remedial saja. Oke, kemudian pertanyaan kedua nih. Pramoza nih. Bagaimana KA dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari? Pernah minta bantuan KA? Kecerdasan artificial? Oza? Pernah? Pernah minta bantuan KA? Pernah minta bantuan AI? Nah, bagaimana sih AI itu bekerja untuk kita? Iya. Mm-mm. Oke. Satu lagi, Fawas. Pak Fawas, gimana Fawas? Heeh. Oke, jadi antara jawaban si Pramoja dan Fawas ada korelasi di sana. Intinya adalah AI itu atau KA itu bisa bekerja apabila ada interaksi antara kita dengan mesin tersebut. Sama halnya, kita punya motor nih, motor canggih harga 50 juta misalnya. Tapi kita nggak bisa mengendarai, bisanya cuma naik doang. Bisa sampai tujuan nggak? Enggak. Sama halnya kita punya HP bagus, ada fasilitas KA banyak sekali yang support sekali, tapi kita tidak bisa menggunakannya. Ya. Artinya anak-anak, dengan KA apabila kita ingin dibantu KA, ya, kita harus menjalin interaksi komunikasi di sana. Ya, komunikasi bentuknya apa? Bisa dengan teks, bisa dengan suara nggak? Bisa. Gambar? Ya, sekarang udah memungkinkan input atau perintah dalam AI itu kita gunakan gambar, gunakan suara dan sebagainya. Oke, jadi udah paham semuanya. Lanjut. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah kita pengenalan singkat tentang pentingnya struktur materi dalam pembelajaran, yaitu poin-poin yang tunggu sebentar ya. Tunggu bentar, just minute. Ada. Jadi anak-anak, kita harus bijak betul menggunakan KA ini. Jangan sampai nanti kita terlalu tergantung dengan KA sehingga kita tidak melihat jawaban yang nyawanya nggak habis-habis ya? Adakah jatuh ke atas tuh? Kalau jatuh ke atas ada kah?
Di depan ada siapa ini? Oh. Udah, yuk tinggal 1 menit lagi. Aduh, nggak sampai nih. Nggak ada soalnya, itulah soalnya nggak muncul nih. Aduh. Soalnya belum muncul. Aduh. Kembali ke materi sebelumnya. Tentunya kalian masih ingat apa itu data, apa itu informasi dan sebagainya. Oke ya. Oke. Data secara umum ya dengan informasi itu berbeda atau sama ya? Data dan informasi itu berbeda atau sama? Beda. Bedanya di mana? Ya, siapa ingat? Anggap aja gini-gini. Kan kita punya dapur ya, di rumah ada dapur ya. Di dapur itu ada namanya garam, ada minyak goreng, ada beras, ada tepung, ada gula dan sebagainya. Itu data. Kita anggap data. Ya, itu anggap data. Informasinya, misalnya dari tepung, ada gula, ada mentega, kita buat sebuah kue. Itulah informasinya. Ada beras, ada air, ada panci, kita buat menjadi beras. Menjadi nasi atau bubur. Itu informasinya. Memberikan perintahnya yang detail. Contoh aja gini. Kan dari awal kan kita bicara tentang KA ya. KA. Kalau kalian nanti boleh nyoba, apa definisi atau pengertian KA? Coba tanya nanti kecerdasan artifisial, ChatGPT dan sebagainya. Ada yang jawab kereta api, ya kan? Salah nggak dia? Betul. Jawabannya betul. Nah, kenapa? Karena prompt kita masih terbuka sekali. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah fokus pada data siswa. Contohnya adalah nilai harian dan sebagainya. Data kuantitatif dan kualitatif. Ya, kuantitatif adalah numerik. Kalau kalian lihat rapot kalian, ada nilainya, ada deskripsinya, dan sebagainya. Semuanya? Udah pernah ya? Gemini? Belum? Pernah. Nah, kalau Julius, ada yang sudah, ada yang belum. Karena kalau Julius AI ini, dia kecenderungan fungsinya adalah untuk analisis data dan memvisualisasikan data secara dasarnya. Jadi nanti hasilnya udah analisis data dia. Jadi kebanyakan untuk Julius nanti kita gunakan datanya berupa angka-angka. Iya. Kalau ini berbasis teks, biasanya teks aja bisa. Kemudian kalau Gemini dan ChatGPT ini inputannya berupa gambar, bisa kan ya? Bisa. Suara? Bisa juga. Oke, lanjut. Oke, kemudian fungsi dasar dari KA dalam analisis numerik dan memasukkan ini ke dalam KA ini gimana caranya? Kemudian yang kedua adalah format datanya yang rapi agar dapat memproses dengan baik. Artinya kita di dalam menyusun data ini jangan sampai nanti bias juga. Misalnya datanya kalian ketik manual lagi nih, FI 92, rupanya kalian ketikkan FI 67. Akhirnya apa? Data yang dikeluarkan, informasi yang dihasilkan berbeda. Oke, kemudian yang penting adalah pemberian prompt, instruksi atau pertanyaan. Ya, prompt nanti jangan terlalu terbuka. Maksudnya terbuka adalah memungkinkan AI atau KA nanti menjawab secara umum, tapi harus lebih spesifik. Contohnya apa? Nanti kan saya suruh mencari rata-rata nih. Nah, ini boleh ditulis lagi nggak? Nggak perlu, karena apa? Udah ada. Kalau ada yang di atas KKM yang banyak, berarti tujuan pembelajaran udah agak tercapai. Tinggal bagaimana perlakuannya yang di bawah KKM. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi, hari ini anak-anak, saya pingin kalian, nah ini aja. Ada 5 soal nih. Nanti saya kirimkan ke kalian. Jadi, dengan KA, boleh ChatGPT, boleh Gemini, boleh Julius, boleh yang lain yang biasa kalian gunakan untuk menghitung ini semuanya. Paham? Oke, kelompoknya udah kita bagi tadi. Kelompoknya silakan dikerjakan dengan apa? Hasilnya dibuat dalam bentuk presentasi digital. Biar kerjanya nggak lama, kan satu kelompok 4 orang nih. Jadi satu orang ngerjakan misalnya A dan B, 2 orang C dan D. Ayo kelompoknya nih, kelompoknya 1, 2, 3, 4. Ayo, ini 4 juga. Ini paling banyak 5 orang. Ayo.
buat template dulu di Canva-nya. Nah, tinggal share template-nya. Ya Dino. Kenapa Dino? 1, 2, 3, 4 ya Wes, kerjaan Wes. 1, 2, 3, 4 ya Gun. Fatin. Oja. Ya. Ya. Iya satu-satu lah, satu-satu. Jadi nanti satu slide, satu soal. Satu slide untuk rata-rata, satu slide untuk nilai tertinggi. Ini udah selesai belum? Belum masuk. Kalau udah kirim ke linknya, yuk. Apa nak? Sumber ChatGPT kah? Kalian menggunakan Gemini kah? Apa nak? Ulangin. Pakai GPT sama Gemini. Enggak apa-apa ya, kan masing-masing misal nilai tertinggi pakai apa, nilai terendah pakai apa, kan beda-beda bisa aja. Tin? Mawar? Anak, udah selesai semuanya? Udah. Oke anak-anak, sekarang tiba waktunya kita untuk presentasi. Oke, saya acak saja kelompoknya Mawar, Septian, Nadil, Pramuja. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian nanti kalau mau ada yang pertanyaan silahkan ditanya, ya. Usahakan ya dijawab dulu. Kemudian untuk operator saya minta bantuan Fawas lah. Yuk Fawas. Oke, yuk perhatikan semuanya yuk. Oke, dibuka sendiri. Satu lagi kelompoknya siapa? Oh, oke, Septian. Yuk, silakan. Udah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang informatika tentang KA. Kelompoknya David, gimana promnya untuk yang kasus yang pertama coba? Buka yang kasus yang pertama. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata promnya gimana? Perintahnya gimana, David? Sama? Bedanya gimana? Perintahnya gimana? Oke, jadi sebetulnya kan di awal tadi kan kita udah sampaikan tabel nih. Clue-nya adalah tadi kita sudah dengan tabel bisa nggak AI ini atau KA ini membaca tabel bisa. Artinya tidak perlu lagi kita mengetikkan nilainya. Ya takutnya apa? Takutnya kita kadang typo. Typo apa? Mengetikkan angkanya itu. Nah, jadi Oke, jadi hari ini kita full menggunakan KA untuk menganalisis sampai pada kesimpulan. Jadi anak-anak, dengan KA kita mencoba memahami isi dalam kelas. Contoh tadi adalah disebutkan saran dari KA adalah ada siswa yang belum mencapai ketuntasan minimal. Kemudian yang kedua adalah secara keseluruhan kelas ini udah baik ya, di mana sebaran nilai atasnya lumayan banyak dan sebagainya. Jadi itulah salah satu fungsi dari KA terkait dengan analisis data. Oke, paham semuanya? Oke, kasih aplaus untuk kelompok yang di depan. Ya, udah boleh. Udah di top? Ya, udah boleh. Oke, untuk analisis data. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan? Halo guys, ada pertanyaan? Tidak? Yakin nih? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang waktunya kita pretest ya, post-test ya. Oke, dah, stop dulu, saya kirimkan ke, nanti yang belum hasilnya kirimkan ke itu ya, ke linknya ya. Oke, mau? Coba dikirim di grup. Coba. Karena post testnya ini ada 10 soal. 10 soal harapannya
nanti dari apa yang kalian hasilkan, saya analisis nanti gimana hasilnya untuk kelas ini. Bisa masuk? Yuk, coba. Oke, bisa masuk? Ada kesusahan masuk? Minta kode gak? Oke, just minute. Aduh. Login kasih nama. Ayo, mana ada nggak ada lawannya nih? Udah mulai ya? Langsung aja. Yuk. Dari tadi kayak kan gitu ya. Ya, ya kan? Adil lah. Udah, yuk duduk semuanya. Udah selesai semuanya. Anak-anak, waktunya udah habis. Oke, yuk duduk. Dina. Duduk tempatnya, Dina. Naik di atas. Oke, anak-anak, perhatikan depan yuk. Oke. Hari ini kita sudah belajar terkait pemanfaatan kecerdasan artifisial di dalam menganalisis data. Kita sudah belajar membuat prompt yang efektif dan efisien. Kita sudah belajar cara menginput, ya, memberikan perintah atau memberikan data kepada KA dengan cara menggunakan tabel maupun menggunakan teks. Oke. Sekarang saya mau minta umpan balik dari kalian dulu nih. Sakti. Ya, Sakti, apa kesimpulan hari ini, Sakti? Apa yang dapat kamu simpulkan hari ini, Sakti? Ya. AI dapat memproses data. Oke, kemudian versinya Viralaya. Versinya Viralaya. Apa hari ini kesimpulannya? Apa yang dapat kamu simpulkan hari ini, Viral?
Kecerdasan artifisial ya. Oke, satu lagi ini. Faiz, apa yang dapat kamu simpulkan hari ini, anak-anak? Buat prom untuk menjalankan creativity. Oke. Terus kayak gitu, Pak. Oke, jadi anak-anak, apa yang kalian sampaikan semuanya betul, tergantung sekarang gini, kita harus samakan persepsi bahwasanya KA bukan menggantikan peran manusia dalam keseharian, KA tidak halnya sebuah mesin, karena dia memang diprogram atau diatur sedemikian rupa supaya bisa membantu berinteraksi dengan manusia. Apabila kita salah dalam salah memberikan prompt-nya, atau kita salah dalam pemanfaatannya, maka hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. KA bisa kita manfaatkan untuk hal yang positif, KA juga bisa kita manfaatkan untuk hal yang negatif. Ya, jadi tetap kita harus berpegang teguh pada keyakinan kita bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, nanti akan ada balasannya. Sehingga jangan sampai kita menggunakan KA untuk sesuatu yang negatif. Setuju? Oke, jadi anak-anak hari ini materi kita sampai di sini. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, kita masih terkait dengan KA, tetapi kita nanti ingin membuat objek, dengan KA, tetapi objeknya nanti kita berupa teks, ya, berupa dari teks nanti kita inputkan ke KA, hasilnya berupa gambar. Misalnya saya ingin menggambar gambar pemandangan landscape di suatu daerah di mana di sana ada sawahnya, ada pohon kurmanya, ada dan sebagainya. Tapi perintahnya berupa teks, ya. Tapi nanti hasil outputnya berupa gambar. Ada bayangan? Bisa dibayangkan? Bisa. Oke, itu untuk pertemuan yang akan datang ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Yuk, tutup dengan doa dulu ya. Yuk, pimpin doa. Oke, hati-hati jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.